Sampurasun. Sarina satu gadis desa, bangun hari sudah fajar. Sarina hari sudah siang. Sarina bangunlah lekas, menyanyi dengan hati riang, karena waktu itu emas. Sarina cantik, Sarina cantik, Sarina satu gadis desa. Oke musik. Sarina hari sudah siang. Sarina bangunlah lekas, menyanyi dengan hati riang, karena waktu itu emas. Sarina cantik, Sarina cantik, Sarina satu gadis desa. Dula, dudulala, dula, dudulala, dula. Halo, assalamualaikum. Apa kabar dulur semua? Saya Ibu Ratu Sarina Soekarno. Saat ini sedang tugas dinas menuju Cinere, Depok, akan melaksanakan gerebek gudang. Kita akan melaksanakan koruptor. Gerebek gudang para koruptor. Koruptor ini harus uangnya kan udah disita. Ya, nah uang sitaan hasil korupsi itu mau dipakai sama Ibu Sarina. Buat dibagikan ke rakyat. Sebab kan gini ya, uang korupsi itu hasil dari keuntungan kolateral yang dipinjamkan ke BUMN ya kan. Terus uang itu yang keuntungannya dikorupsi oleh pejabat. Gitu loh, dilewat perusahaan-perusahaan BUMN yang kolateral saya itu. Jadi wajar kalau uang sitaan korupsi dari mana-mana dari pemerintah itu saya gunakan untuk kepentingan sendiri dan untuk saya bagikan kepada masyarakat. Setuju ya, kita bagikan langsung kepada rakyat. Setuju. Untuk berbagi ya. rezeki berkah. Berbagi rezeki berkah. Jadi kita punya gudang transit khusus menyimpan barang-barang hasil sitaan uang-uang korupsi kalian. Makanya kalau korupsi hati-hati sama Ibu Sarina. Tetap masuk ke kantong semar. Tetap masuk ke kantong semar. Ya kan, akan bisa lolos dari pengawasan sesepuh kita. Nih Bini Sepuh Agung saya. Kalian tidak akan bisa menyalahgunakan dan memanfaatkan uang itu sembarangan. Ya, tetap masuk dan pengawasan di Ibu Sarina. Jadi kalau kalian korupsi pun saya tahu sebetulnya, satu persatu, per orang pun tahu. Emang enak. Pakai duit orang. Iya, baik korupsi maupun money laundry masuk ke rekening siapa, ke orang siapa saya tahu.
Jadi jangan macam-macam ya, nanti disita sama Ibu Sarina. Asik nemu. Malah kita nemu ya. Kita nemu barang-barang kita sendiri, hasil dicuri kita ambil kembali. Oke. Oke, terima kasih. Salam S5. Salam S5, S7, S7, S9. S9. Selamat, sehat, sukses, sejahtera selamanya. Selamanya merdeka. 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 Merah putih nih, merah putih. Merah putih ya, artinya kita mau merdeka. Bye. Motor apa? Motor beda. Lanjut. Kita telah melakukan gerebek di suatu titik tempat dan alhamdulillah kita berhasil mengevakuasi bersama para penjaga-penjaganya yang masih setia dan Bapak Kaya. Ditemukan satu titik Yang keras warga. ada gudang itulah senilai banyak, jadi kita berniat untuk dibagikan kepada rakyat. Ini aja jelasin. Gudangnya mawar merah senilai 300 tenggo. beserta Terus emas batangannya, beserta emas batangannya dolar rupiah ya. dolar dan rupiah. Terus gini, itu yang di mawar merah 300 tenggo itu kok ada yang ngaku-ngaku pemilik. Ada seorang pembantu yang ingin dan rindu menjadi ratu. Oh iya, ada Menggantikan seorang ratu dunia. ibu pelayan negara mengaku ratu dunia, mengaku ratu adil di tempat mawar merah yang 300 tenggo itu loh. Gak bisa sampai kapanpun. Bermimpi untuk menjadi ratu. Jangan bermimpi untuk menjadi ratu. Ya, Karena kalau menjadi ratu itu sudah kudrat ilahi, tidak bisa tergantikan iya, oleh yang lain. betul. Qadarullah ya, Kodrat kodrat pasti kodrat pasti itu yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz dan tidak bisa tergantikan oleh siapapun. iya. Meskipun jenderal bintang 5, bintang 7 tetap aja bukan penyelesai ya. Bukan penyelesai, penuntas untuk dana-dana yang di mawar merah 300 tenggo itu ya. Pokoknya uang aset baik itu rekening, laba dividen, hasil trading beberapa negara, laba dividen perusahaan-perusahaan negara dan swasta yang terkait sama kolateral Ibu Sarina, terus juga uang-uang fisik yang di gudang, itu tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali satu tunggal, Ibu Ratu Sarina Soekarno. Hanya tangannya Ibu Sarina yang bisa mengambil mengambil jin dan junnya yang ada di dalam fisik uang gudang ya. Ya, dan hanya Ibu Sarina yang bisa memasukkan ke dalam sistem uang-uang gudang itu. Jangankan 300 tenggo, satu lembar aja dia pakai langsung dead. Satu lembar mereka pakai langsung mati. Boro-boro 300 tenggo. Makanya itu uang itu cuma dikeloni aja, dibolak Tapi balik. katanya dibawa tuh 2 triliun ke Banyumas ya. Kemudian yang 2T digotong-gotong ke wilayah Jawa Tengah dan tetap tidak bisa juga dipakai. Nah, kalau memang tidak bisa dipakai, lalu ngapain capek-capek ripuh teuing maneh? Sudahlah, serahkan aja ke rakyat. Tapi dasarnya Serahkan ke Bu Sarina dulu. orang serakah, rasa ingin memiliki dan masih kemelekatan di duniawi, maka kekeh gitu ya, masih tetap bertahan untuk
merasa memiliki. Makanya yang harus kita lakukan ya mau tidak mau gitu, tidak bisa diberikan ampunan. Iya. Kita libas aja ya Bunda. Kita libas aja, kita nggak bisa tuh yang namanya ngaku-ngaku penyelesai. Pokoknya penyelesai semua aset itu yang baik di gudang maupun di sistem perbankan itu yang punya, yang bisa hanya Ibu Ratu Sarina Soekarno dengan hanya Ibu Sarina yang bisa menerbitkan MT 799, MT 760, 799, MT 700 itu Ibu Sarina doang. Hanya rekomendasi surat dari Ibu Sarina yang bisa menggeser MT 103, MT 105 baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi ranah keuangan, pokoknya keuangan di dunia ini dipercayakan oleh Gusti Kanjeng Ratu Sarina Bunda Fitriana. Tidak ada seorang pun di dunia ini, itu yang harus disadari ya. Itu yang harus disadari. Jadi jangan coba-coba, jangan gegabah, jangan lancang sehingga menjadi banyak korban ya. Baik itu di masyarakat luas, di biaya ini untuk biaya itu, kan kasihan ya. Banyak berita-berita masuk ke admin Yayasan Ratu Sarina dari yayasan ini, dari yayasan itu, Dari yayasan itu yang mengaku penyelesai penutas, sehingga mereka mengeluarkan biaya dengan janji-janji, kemudian diberikan iming-iming ya, misalkan ngasih 100 juta nanti dikasih 1 teh duitnya sore ora ono cara koyong ono kuwi. Iya, nggak bisa. Jadi ranah keuangan, sistem keuangan, ranah perbankan dan perbankan, bank gaib, bank nyata, dan juga sistem Itu rahasianya Ratu Sarina. rahasianya Ibu Ratu Sarina Soekarno yang hanya mengetahui ya. Jadi jangan lancang lagi ya. Nggak boleh. Oke? Terima kasih. Salam S5. Selamat, sehat, sukses, sejahtera selamanya. Amin. Komentar belakang. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Amin. Ini adalah imamnya Bunda Ratu kita, Bunda Sarina Bunda Fitriana Soekarno Putri, yang paling cantik lahir batin ya Allah. Bimbinglah kami Kanjeng Ratu Ya, siap. yang Maha Kuasa untuk berbagi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bahasa ini apa komennya? Maju terus, pantang mundur, tanpa menyerah, tetap semangat selalu. Rayu, 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 matur suwun. Ya. Saya mau bicara singkat ini tentang syarat gini ya. Kan ada tuh pemimpin negara bilang ya ada suatu kelompok yang bangkit ratusan tahun yang lalu bangkit lagi ingin menghapus nama Indonesia. Asal kita ketahui bersama sejarah dulu ya, biar nggak salah persepsi ya. Sejarah berdirinya suatu negara itu berdiri ada syarat-syaratnya, yaitu adanya wilayah, ada penduduk, rakyat yang berdaulat, artinya rakyat yang merdeka, terus adanya aset modal negara, dan ada aturan undang-undang dan landasan atau dasar falsafah negara ya. Zaman dulu itu Pakubuwono X itu waktu belum adanya republik itu sudah membebaskan beberapa tanah-tanah di wilayah Nusantara ini dari cengkraman
orang asing, dari cengkraman penjajah asing ya. Jadi Belanda. tapi bukan Belanda penjajahnya, karena adalah Belanda itu tidak pernah menjajah sebetulnya. Selama 350 tahun Belanda itu tidak menjajah, tapi Belanda itu memang dijadikan sebagai pelaksana atau kontraktor bagi tanah-tanah para raja, terutama tanahnya Raja Pakubuwono ya. Waktu itu dipakai untuk kontraktor pelaksana untuk mengelola hutan, perkebunan karet, terus pertanian dan lain sebagainya. Jadi nggak ada tuh yang namanya di tanah Nusantara itu atas nama Faber atau Meyer, nggak ada. Setahu saya dalam surat asli tanah verponding di atas nama Pakubuwono 10 itu Faber Meyer itu adalah notaris, bukan pemilik dari tanah verponding atau agendum atau girik ya. Jadi mereka nggak tahu ceritanya bagaimana tiba-tiba orang Belanda menjadi pemilik tanah verponding. Tidak ada dalam sejarah. Dalam surat asli tanah verponding tidak ada yang namanya Faber atau Meyer dan lain-lain. Mereka hanya sebagai leges atau notaris atau akte pejabat akte tanah ya waktu itu, yang dipercaya oleh raja. Jadi raja-raja itu yang menguasai tanah wilayah verponding. Kalau sekarang disebut kepala adat ya yang pegang gitu kan. Nah, tanah-tanah tersebut dikumpulkan oleh Pakubuwono kembali untuk sebagai syarat berdirinya suatu negara. Negara yang kemudian disepakati bersama sebagai republik. Tapi itu adalah kesepakatan sementara per 100 tahun. Hanya 100 tahun ya republik itu. Jadi tetap Republik Indonesia itu di bawah naungan kerajaan yang waktu itu dipimpin oleh Pakubuwono 10, kemudian oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, karena dulu Insinyur Soekarno adalah statusnya sebagai penerus dari Pakubuwono sebagai raja, maka Republik ini presidennya adalah, kepala negaranya adalah Insinyur Soekarno, kepala pemerintahannya adalah Insinyur Soekarno. Karena Insinyur Soekarno sebagai raja dan juga sekaligus presiden. Kalau sekarang kan tidak ada raja, ya. Nah, setelah Pakubuwono 10 sebagai M1 atau raja dunia, maka penerusnya adalah Insinyur Soekarno sebagai raja dunia. Setelah Insinyur Soekarno, pewaris terakhir dari Kerajaan Mataram, Binangun, Majapahit, Keraton Surakarta dan Pajajaran adalah saya sendiri. Jadi saya ini raja dunia, Ibu Ratu Sarinah Soekarno ini raja dunia, pengganti dari kakek dan bapak saya. Nah, berdirinya suatu negara itu harus ada surat verponding. Sedangkan surat verponding saat ini sudah diputihkan ke atas nama saya sebagai ahli waris satu-satunya dan terakhir dari Pakubuwono 10 dan Insinyur Soekarno. Nah, legalitasnya ada semua dan asli ada di Mahkamah Internasional. Jadi berdirinya suatu negara, kalau Indonesia memang mengakui negara yang berdaulat, maka harus memiliki tanah. Sedangkan tanah saat ini, tanah wilayah saat ini dimiliki oleh Raja Dunia, yaitu Ratu Sarinah Soekarno sebagai Raja Dunia, pengganti dari Raja Pakubuwono 10 dan Raja Dunia Insinyur Soekarno. Nah, adanya berdirinya suatu negara, adanya rakyat yang berdaulat, rakyat yang merdeka. Nah, jadi adanya rakyat yang mendukung dan juga yang mengelola di kalangan penduduk wilayah Nusantara ini juga bagian syarat penting dari berdirinya suatu negara. Nah, kemudian adanya aset atau modal negara sebagai syarat untuk berdirinya suatu negara. Saat ini aset dan kolateral yang dimiliki Ibu Sarinah berdasarkan dari surat verponding, yang surat aslinya ada di Mahkamah Internasional, dan surat verponding itu menjadi landasan dari modal aset berdirinya suatu negara republik ini, yang
kita jadikan modal tanah verponding itu di Bank UBS. Nah, dan dari Bank UBS itu menghasilkan tambang minyak, emas, ya kan. Dari tanah verponding itu menghasilkan perkebunan karet, perkebunan teh, perhutanan, terus juga peternakan, terus juga tambang emas dan minyak di dalamnya. Itu merupakan aset atau modal. Karena tanah verponding atas nama Ibu Sarinah sebagai Raja Dunia, maka otomatis modal aset negara, induk keuangan negara itu atas nama Ibu Ratu Sarinah Soekarno. Jadi nggak heran kalau pemilik dari induk aset negara ini adalah Ibu Ratu Sarinah Soekarno yang memiliki MT 799 dan MT 700 yang bisa menerbitkan MT 760. Jadi MT 103 dan 105 yang beredar di dalam dan di luar negeri itu harus diserahkan ke Ibu Sarinah baru tuntas selesai. Tidak bisa itu diselesaikan hanya dengan syarat-syarat MT, harus ada MT 799 dan harus ada syarat lending account, ya. Itu hanya rekayasa. Itu hanya rekayasa aja. Tidak ada lagi syarat-syarat apa ya untuk tanah proyek, harus ada proyek dan lain-lain untuk membuka rekening atau menggeser rekening MT 105 dan 103. Ya, itu hanya permainan saja di lapangan, hati-hati. Ya, jika mengeluarkan biaya, hati-hati juga kalian tertipu oleh biaya-biaya tersebut. Dan juga banyak yayasan-yayasan yang mengatasnamakan aset Ibu Ratu Sarinah Soekarno dan juga apa itu namanya mencoba mengatasnamakan Insinyur Soekarno dan juga untuk mencoba mengakses atau mengcombine MT 103 105 dengan hanya satu-satunya manusia di dunia yang bisa menerbitkan MT 799 dan 790. Ini Ibu Sarinah aja, nggak ada yang lain. Ya, surat rekomendasi dari saya sebagai pemilik kolateral aset induk yang hanya bisa membackup dan menerima seluruh laba dividen perusahaan-perusahaan negara, perusahaan swasta yang terkait dengan kolateral Ibu Sarinah di UBS. UBS itu aset verponding Ibu Sarinah diberikan kepada World Bank untuk jaminan peminjaman berapa 180 negara, ya. Sekitar saham saya 98,65% baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan itu kalian harus berpikir panjang bahwa Amerika, Rusia, Cina dan lain-lain itu berhutang di World Bank. Itu hutang sama siapa coba? Kan hutangnya sama manusia, manusianya ini nih, si Raja Dunia yang Raja Jawa, Raja Dunia. Saya penerus dari Pakuwono X dan MR Insinyur Soekarno sebagai pemilik kolateral induk global dunia yang membackup seluruh 180 negara dan memberikan pinjaman aset. Saya mengambil itu berdasarkan surat tanah verponding. Jadi mengapa surat tanah verponding nggak bisa dijual, tidak bisa di SHM kan? Karena itu adalah tanah negara yang dijadikan jaminan untuk membantu 5 miliar seluruh penduduk dunia. Jadi tidak boleh dijual ya. Jadi semua itu tanah negara. Jadi yang mengaku-ngaku perorangan itu tidak bisa, karena Ibu Sarinah sudah menjadikan surat verponding itu sebagai modal dasar dari pendirian negara Republik ini. Tapi negara Republik ini perjanjiannya dengan Kerajaan Mataram Binangun dengan Ibu Sarinah itu hanya 100 tahun. Ya. Dan sekarang sudah habis masanya gitu. Jadi sudah selesai. Jadi kalau dibilang saya mengkudeta negara Republik, ya salah. Orang saya selama ini yang memberikan modal dan menaungi negara Republik ini gitu loh. Nah, sedangkan negara Republik Indonesia ini berhutang ke World Bank, ke Ibu Sarinah itu sekitar 27.000 triliun loh. Jadi kalau nggak bisa bayar gimana? Negara disita sama Bu Sarinah. Atau diganti nama nih sama Bu Sarinah. Ganti. Jadi Kerajaan Pajajaran Anyar Nusantara ya. Iya, ganti sistem. Ya ganti sistem. Karena nggak bisa bayar. Gimana ayo? Nggak bisa bayar utang. Ya. Ayo mau marahin Ibu Sarinah. Mau bilang Bu Sarinah mengkudeta. Ya. Salah, nggak kebalik. Orang asetnya Bu Sarinah yang dipakai oleh pemerintah. Atau dilelang aja negara Republik Indonesia.
Mantap, tenan. Ada komentar? Semangat Bunda Ratu. Semangat Rahayu, untuk rahayu. semangat untuk kemajuan NKRI. NKRI utang sama Ibu Salina. Kan NKRI sudah mati, kan sudah mati dong. Oh ya, NKRI agak mati, sudah mati itu bagaimana? Selesai. Utangnya belum dibayar bagaimana? Sekarang bedanya presiden dengan Ibu Sarina supaya rakyat semua tahu. Apa bedanya? Bedanya presiden dengan Ibu Sarina. Kalau Ibu Sarina itu pemilik negara, pemilik aset Nusantara. Bedanya presiden adalah pengelola pemerintahan beserta stafnya ya. Misalnya kementerian, kemudian beserta seluruh PNS itu pengelola pemerintahan. Jadi bukan pemilik negara, yang pemilik negaranya itu Raja. Gusti Kanjeng Ratu Sarinah Binda Fitriana. Selama ini pemerintah itu kan mengelola BUMN itu terdiri dari tanah-tanah fairfounding seperti tanah-tanah perkebunan, tanah-tanah perhutanan, Pertamina dan lain-lain adalah itu milik fairfounding Gusti Kanjeng Ratu Sarinah Binda Fitriana yang dikelola oleh pemerintah. Nah, hasil dari laba dividen seluruh BUMN itu masuk ke rekening induk Sarina, jadi bukan masuk ke rekening pemerintah ya. Jadi kalau untuk kesejahteraan seluruh rakyat, pemerintah ini minta persetujuan kepada Gusti Kanjeng Ratu Sarina. APBN juga. Ya, berikut APBN dan anggaran Arbiseder ya, Anggaran TNI. Anggaran TNI, Angkatan Bersenjata, terus sama apa? Gimana yang proyek-proyek program pemerintah masalah gizi dan lain-lain juga? Ya, dan proyek-proyek program pemerintahan itu yang memberikan pembiayaan adalah Gusti Kanjeng Ratu Sarina sebagai pemilik aset negara. Itu Pemerintah prosesnya. hanya sebagai Pelaksana atau administrasi atau administratur atau yang disebut amtenar. Jadi sebagai pengelola aset raja. Itu bedanya seperti itu. Jadi presiden itu sebetulnya pembantunya Ibu Sarina. Iya, jangan dibalik. Ada pembantu kepengen menjadi ratu sama aja seperti Petruk menjadi ratu, menjadi raja. Ya, jangan mimpi lah ya. Apalagi harus mencuri senilai 300 triliun di suatu tempat dan duitnya itu berteriak-teriak minta tolong, minta diambil kembali oleh pemiliknya, karena di dalam uang itu ada ruhnya yang selalu mencari pemiliknya. Uang itu akan mencari pemiliknya. Siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah Gusti Kanjeng Ratu Sarinah Binda Fitriana Soekarno Putri. Satu-satunya yang ada di dunia sebagai utusan dari Ilahi, sebagai utusan dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Haleluya. Jadi jangan main-main. You understand? Haleluya. Aku telan kau ya. Raja Jawa dilawan. Raja dunia dilawan. Jangan ini apa namanya? Ini fakta. Kita bicara tentang fakta. Jadi jangan bermimpi. Satu, kedua, cobalah untuk merubah konsep ini yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya supaya rakyat dan negara ini makmur sentosa, makmur sejahtera. Ya, jangan bohong. Nggak boleh jadi pembohong, jadi pemimpin itu. Ceritakan apa adanya. Kalau mau dapat dana lagi dari Bu Sarina, ceritakan apa adanya. Baru saya akan keluarkan dana lagi untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara. Tapi kalau nggak mau bicara jujur apa adanya tentang Ibu Sarina sebagai raja dunia dan penguasa dari kepala negara dari Nusantara ini, ya, maka Ibu Sarina terpaksa akan mengambil alih gitu. Iya.
harus kembali negeri ini dipimpin oleh Ibu Sarinah dan dengan seluruh aset dan tanah wilayahnya yang dipegang oleh Ibu Sarinah. Sehubungan berkali-kali pemerintah ini tidak bisa mengelola aset raja, sebaiknya aset raja ini dikembalikan kepada Kerajaan Pajajaran Anyar Nusantara agar kerajaan itu kembali berdiri. Setuju? Setuju. Sangat setuju. Iya. Kan? Kita kelola sendiri. Ya, kita kelola sendiri ya, Ibu Sarinah bersama dengan rakyat dan juga seluruh tim. Kalau nggak bisa dipercaya lagi, tidak bisa mengelola lagi dengan baik dan amanah, kita ambil kembali. Sekarang begini aja deh gampangnya, seorang pembantu rumah tangga kemudian bekerja pada bosnya, tapi dia nggak bisa kerja, nggak bisa dipercaya, tidak jujur, baiknya digimanain? Pecat. Dipecat, suruh bikin tempe, jadi tempe bongkrek, akhirnya dipecat, tidak jadi lagi pembantu kita. Keluarkan aja lah darah, bebas. Iya, maksudnya ya kita bicara jujur apa adanya supaya bangsa ini tidak mandek, tidak jalan di tempat, tidak mundur gitu loh. Kasihan rakyat. harusnya negara ini ya, Nusantara ini harusnya sudah merdeka, sudah maju, sudah sejahtera. Tapi ya salah yang mengelolanya. Ya, oke. Penutupnya apa? Penutupnya? Yang sudah-sudah, anggap saja itu semuanya skenario dari Gusti Allah. Jadi kita ke depan harus menata lebih baik lagi. Apa yang sudah terjadi dulu menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah pelajaran untuk kedepannya agar kita lebih baik lagi. Amin. Dan kita yakin ya kita akan berhasil menjadikan Nusantara gemah rival, loh jinawi, toto tentrem, Ketora Harjo. Gitu. Sudah itu aja. Salam Lemapora Subabane. Lemapora Subabane Puasedaisin. Merdeka untuk seluruh Nusantara dan dunia. Amin. Tuhan memberkati. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau sudah merasa tidak mampu untuk mengelola pemerintahan ini, sebaiknya pasang bendera putih ya. Jadi nanti kita tidak ragu-ragu lagi untuk bergerak mensejahterakan rakyat di seluruh Nusantara ini. Begitu saja ya. Kasihan udah lama rakyat udah pada menangis, pada menjerit. Udah banyak pengangguran, rakyat menjerit, mahasiswa hilang arah karena tidak jelas masa depan mereka. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Dengan percaya dengan kalimat kami syukur, tidak percaya tersungkur. Tiarap semua. Tiarap semuanya ya. Kita tetap akan terus berjalan bersama rakyat dan umat seluruh Nusantara. Tetap merdeka selama-lamanya. Oke. Salam S5, S7, S9, S tungtung. Oke, Sampurna Zone. Sarinah satu gadis desa, bangun hari sudah fajar. Sarinah hari sudah siang.
Oke musik.